Apaan tuh? Semangat. Ikut apa? Sadako. Gako. Semong Gako. Oh, Gako. Oh, Aigo. Kirain Sadako. Sorry. Salah denger. Calon Kaigoshi profesional nih. Waduh. Amin. 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 Ya, semoga cepat buka ya kita ya. Amin. Masih ada 2 menit nih. Ya, mau dimulai sekarang nggak apa-apa. Kalau mau nanti 2 menit lagi nggak apa-apa. Kita tunggu dulu deh, biar enak. Ini kita live sekalian di YouTube sama Facebook ya? Salta, balik Pak. Sok. Silakan. Di Facebook, iya. Dion. Wah, ada orang Cirebon juga nih absen. Jangan Cirebon semua ini. Ini Elifa Asria Cirebon juga? Oh, tidak dong, Ciputat saya. Oh, tidak. Waduh, bahasa Ciputat, Bos. Ciputat. Reni tahu Reni? Reni Jaya. Apa? Namanya? Iya, rumah saya itu. Wah, Reni Jaya. Jaya. Rumah saya Vicky Sang, apa kabar? Ini anak Maher semua ngikut ini. Mana anak luar ini? Ya, Ini kita reuni ini, Mak. Ini Viksang bentar lagi berangkat nih setelah penantian panjang ya. Nikmati ente. Insya Allah saja, amin. Amin. Ini kalau lihat the others-nya gimana? Change layout coba. Terus and tilt. Sorry nih, di kerjaan sini kerjanya lapangan doang, agak ada meeting kayak begini nih. Tuh ditanya tuh ikut program apa, Oh, siap. Mas? Mana. Di comment section aja. Iya. Comment section. Saya lagi Google Meet nanti ya, bisa ditelepon nanti lagi. Ini mau jawab boleh sekarang 2 jam apa? lagi. Nanti ini udah mulai aja dulu, nanti saya jawab itu. Iya. Oke, desain. Oh iya, Dion Sang juga beasiswa apa Semong Gako tuh. Cuma beda sekolah kayaknya. Jadi reunian ini di Cirebon ini. Nah, itulah. Ya, silakan Saco. Mau tunggu lagi? Boleh, kita mulai kali ya. Teman-teman boleh di-mute selain Fatisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa ya silaturahim ini sih Mak ya. Teman-teman semua ini Mak. Yang dari teman-teman yang luar juga kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang ya. Kita di webinar nih. Kita bukan mau ngobrol nih, kita mau bongkar semua ya realita sama ekspektasi gimana di Jepang gitu ya, versi Fatih Sang gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Husam selaku pendiri PT Maher Nusa Korporasia. Sebelumnya ya memang berkecimpung di dunia perjepangan gitu ya, sekolah, kerja, ya, dan lain-lain di Jepang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Fatih Sang mengenai apa sih ya realitanya di Jepang itu seperti apa. Ini teman-teman kan banyak yang udah mau pada berangkat nih, yang ikut ya. Vicky Sang, Soeharto Sang, Dion Sang, dan lain-lain. Ya, Agra Sang juga ada beberapa teman-teman yang memang begitu Jepang dibuka akan akan berangkat lah insya Allah ya. Nah ini makanya ini penting nih buat teman-teman semua. Jadi semacam pembekalan gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang bakal perlu disiapkan ya. Terutama yang pemula ya. Kalau yang executive saya mungkin sudah ada gambaran seperti itu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Tadi saya sudah, sekarang kita perkenalkan juga narasumber kita, asik narasumber ya, pembicara kita. Ya. Bisa lagi. Nama lengkapnya
Fatih Nurhak ya. Ya. Tempat tanggal lahir 16 Oktober 1997. SD di Pamulang 2. Oh, ini di Tangerang ya. Ya itu dekat Ciputat. Itulah. Terus SMP di SMP Negeri 46 Jakarta, SMA di SMA Negeri 29 Jakarta, dan kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan Teknik Elektro angkatan 2015 gitu ya, betul ya? Iya betul. Hobinya olahraga nih. Hobinya olahraga, kelihatan ya posturnya. Terus cita-citanya nih, saya tulis nih. Di sini ya, cita-citanya dulu sih ilmuwan robotik. Sekarang masih mencari hahaha. Gitu, ditulis lah hahaha-nya. Iya maksudnya gak usah disebutin, Saco. Motivasi kerja di Jepang ini banyak sih, nanti bakal dijelasin pada sesi kali ini. Gitu kira-kira ya. Yuk. Gitu kira-kira perkenalan mengenai pembicara kita pada kesempatan kali ini, Fatih Nurhak. Sebelumnya boleh nih kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita webinarnya lebih kepada apa ya, dua arah gitu. Nanti juga pada di kesempatan terakhir kita ada sesi tanya jawab lah, boleh kita sharing-sharing seperti apa, gimana sih realitanya. Boleh dijelasin sebelumnya, mari kita mulai. Ya, boleh dijelasin sebelumnya sama Fatih Sang, gimana sih dari awal perjuangannya bisa sampai kerja di Jepang gitu. Boleh, silakan Fatih Sang. Boleh mungkin mikir pegang ya, biar agak kedengeran. Keren. Yuk, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Mahir yang sudah menjadikan saya sebagai narasumber. Padahal saya di sini juga nggak ngerti gitu. Kenapa dari Mahir ngundang saya sebagai narasumber gitu ya kan? Padahal saya tuh nggak ada wah-wahnya gitu lah. Biasa aja gitu. Ya cuma saya sebenarnya kayak orang hoki yang keterima kerja di Jepang lah gitu lah. Nah sebelumnya itu saya ini mau cerita dari awal nih. Boleh. Cerita dari awal. Ya kan kita mulai dari awal dulu, baru bisa sampai ke... Inilah, mungkin yang tadi ya, kayak alasan kenapa saya mau kerja di Jepang gitu. Dulu awal pertamanya itu saya menentukan jurusan sih, dari jurusan kuliah itu pas SMA. Ngelihat robot Asimo Jepang itu, tahu gak? Kayak robot kecil itu ya kan. Terus saya dari situ kayak seneng lah gitu ngelihat robotik begitu. Memutuskan buat teknik elektro, terus juga ngelihat robotik ini yang bagus tuh di mana gitu. Nah, setelah ngeliat, tahu gak yang kayak robot Gundam gede itu bisa jalan gitu. Nah, itu cuma ada di Jepang kan, gak ada di negara lain. Makanya saya pengen kayak jadi dulu kayak ilmuwan yang berkecimpung di bidang robot lah gitu. Ya, tapi setelah jalan pas magang itu, ya saya itu cuma orang biasa yang ya ujung-ujungnya paling kerja di pabrik lah gitu lah. Ya, cuma kan buat kedepannya gitu, saya pengen jadi ahli di suatu bidang. Akhirnya saya memutuskan nih kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan kerja di Indonesia, mungkin lama gitu kan. Saya juga butuh duit tapi nggak bisa ngepet gitu. Terus juga kayak udah kayak harus ke luar negeri nih. Nah saya milih ngeliat-liat kalau misalkan bahasa Inggris ya saya bisa lah bahasa Inggris, cuma pasif gitu kan, aktifnya nggak terlalu bisa lah. Terus kayak negara Asia yang UMR gede gitu, jadi kayak misalkan mau lihat-lihat kan mungkin ada Singapura gitu, tapi Singapura di sana biasanya pakai bahasa Inggris. Dan ya kalau misalkan teman-teman lihat Singapura tuh kayak apa ya, jalan-jalan juga gak ada, paling Universal Studio doang gitu, kayak buat menghilangkan stres itu nggak ada gitu. Nah ngeliat-liat, oh ternyata Jepang nih kan, dulu juga pas banget tuh, dulu pas SMA pengen ngeliat di Jepang kan robot Gundam gitu. Terus juga ternyata Jepang tuh kayak kaizen gitu-gitu, kayak budaya kerjanya tuh bagus kan dulu, ekspektasinya gitu bagus. Terus oke lah kalau gitu, saya mau memutuskan buat ke Jepang gitu. Nah cari saya tuh nyari LPK tuh hampir belasan lebih nyari LPK, kemana-mana muter-muter tiap minggu. Nah ini posisi saya udah kerja, jadi muter-muter ya setiap minggu tuh, saya 6 hari kerja, setiap hari minggunya saya nyari LPK. Ya ini mohon maaf ya Saco ya, jujur aja semua omongan yang
kan saya nemuin sama yang punya atau sama salesnya atau siapa gitu, semua omongannya tuh enak banget yang diomong itu enak-enak banget lah gitu. Nggak ada yang pahit-pahitnya tuh, nggak ada kayak susahnya di Jepang kayak gimana. Terus juga selalu yang kita denger tuh enak-enaknya aja kan. Jadi ya kayak kalau misal di LPK ini, pengen langsung gitu, pengen nih ke sini, pengen ikut LPK ini nih, terus pindah lagi, pengen ikut LPK ini nih, ini pengen ikut LPK ini, semuanya tuh hampir kayak gitu kecuali ya di LPK Minori gitu, Minori doang yang penyambutannya tuh benar-benar kayak dibodo amatin gitu. Nah, cuma yang buat saya kayak mikir gitu, kenapa LPK, kan saya ngelis tuh kayak kelebihan, kekurangan setiap LPK tuh saya list semua tuh. Nah, kenapa saya milih Maher tuh, ini bukan kayak apa ya, ini saya nggak di endorse sama sekali nih, dari Maher tuh nggak di endorse sama sekali. Kayak jujur aja sebenarnya tuh saya kan ke Maher tuh hari Minggu, dan itu belum janjian sama sekali. Dan biasanya kalau di LPK lain tuh walaupun Minggu tetap ada orangnya gitu, nah ini di Maher tuh nggak ada orangnya. Terus saya ke Maher, ternyata bikin janji dadakan dan didatengin gitu, langsung disamperin sama Saco kan. Dan Saco pun orangnya kayak ya ucapannya Bismillah, Alhamdulillah, Insya Allah gitu ya. Di LPK lain tuh jarang gitu yang orang ngomong kayak gitu. Makanya saya ikut LPK yang mana, milih-milih, terus akhirnya ya Maher lah gitu. Nah, selang sekian lama, kan saya nanya banyak nih dari apa Saco ya kan, awal-awal Saco banyak tuh. Mungkin Saco sampai bete kali yang saya tanyain terus tuh. Kayak programnya apa aja, kayak gimana, biayanya berapa. Semuanya udah, terus setelah sekian berapa bulan gitu, itu adminnya ngechat saya, Kania sama Kak Melinda tuh ngechat saya, "Eh, ada lowongan nih buat engineer ya, tapi uh, elektro bisa gitu, elektro bisa, mesin bisa, industri bisa." Nah kebetulan kan saya itu ada chance, walaupun ya saya tuh benar-benar belum bisa bahasa Jepang sama sekali gitu. Cuma ya udahlah, nothing tulus aja lah, keterima enggak bodo amat lah, yang penting nyoba dulu lah. Ya alhamdulillahnya sih keterima gitu ya kan. Terus yang ngurusin berkas, resign dari tempat yang lama, kerja di Indonesia kan, sempat kerja di Indonesia. Nah itu pas pengurusan ke Maher pun itu saya masih kerja itu. Dan ya untungnya saya dibolehin sama Saco kan buat nggak ikut apa namanya, Gakko, apa, kelas sekolah bahasa tuh. Ya, Yang nggak pendidikannya. sekolah, iya nggak ikut pendidikannya itu ya, walaupun berat juga belajar sendiri ya, ujung-ujungnya gagal juga R5, saya gagal. Untungnya masih dibolehin sama Cacu buat berangkat ya, tapi dengan syarat saya di Jepang harus belajar lagi. Nah, saya mau cerita awal-awal kerja di sini, bahasa Jepang saya jadi bilang masih acak adut parah lah itu awal-awal. Saya masih mana ya, kayak kalau misalkan dibilang N5 pun ya, banyak nih, kayak banyak banget orang di sini yang N3, N2 tapi ngomong tuh nggak bisa. Banyak banget di sini. Uh, ini saya N5 aja nggak dapet, apalagi ngomong kan gitu kan mikirnya. Nah, ternyata nih ya, buat teman-teman yang belajar bahasa Jepang, yang paling penting ya menurut saya pribadi nih, yang paling penting buat belajar bahasa Jepang, menurut saya sih kotoba itu paling penting. Soalnya orang yang di sini tuh, kalian nggak ngerti, kalian ngeluarin kotoba, walaupun bunponya acak adut gitu, nggak jelas gitu, asal kotobanya dikeluarin sedikit gitu, mereka langsung paham gitu. Jadi ya bunpo penting juga, cuma yang paling menurut saya urutannya paling atas tuh kotoba. Dan sampai sekarang tuh saya ya dibandingin belajar bunpo, saya lebih suka belajar kotoba gitu. Soalnya dengan sedikit kotoba, ada yang kotoba apa? Kosakata. Kotoba tuh kosakata. Jadi daripada saya belajar bunpo atau apa tuh? Bunpo apa sih? Teks. Nah, ini juga yang bikin kesel sendiri nih, kayak kita tahu setelah udah lama tinggal di Jepang,
kita tahu bahasa Jepangnya tapi nggak tahu bahasa Indonesia gitu. Kesel banget tuh kadang-kadang kayak gitu tuh. Apa bumpo apa sih? Ada yang tahu gak sih? Ya pokoknya bumpo kayak Materi gitu. kalimat urutan itu urutan Struktur. kata gitu. Struktur bahasa gitu. Struktur bahasa daripada itu. Iya tuh tata bahasa, daripada kita ngapalin begituan tuh mendingan kita ngapalin kotoba. Soalnya dengan sedikit kotoba aja mereka tuh kayak obrolan tuh langsung nyambung gitu. Obrolan sama orang-orang tuh langsung nyambung, kaiwa itu langsung nyambung. Dengan kita misalkan kayak apa ya, kayak nanya sedikit, ngasih tahu kotoba sedikit, dia ngejelasin panjang gitu. Jadi dengan yang paling penting menurut saya buat belajar bahasa tuh ya kotoba. Awal-awal itu saya ya kotoba, coba kotoba N5, banyak hal yang nggak saya tahu gitu kotoba ini apa. Untungnya apa ya, teman-teman di sini tuh baik gitu, kayak sampai saya didiktein satu-satu, ini namanya ini namanya ini, kayak penggaris namanya nogisu gitu, bahasa Jepangnya nogisu, ini doriru apa drill gitu. Kayak mereka tuh kayak karena tahu kita tuh orang pendatang baru ya, kita pendatang baru pertama kali ke Jepang, mereka tuh nggak kayak yang kayak orang-orang bilang kayak muluk-muluk gitu. Kayak padahal tuh awalnya saya kayak takut gitu, kayak ngerasa khawatir gitu kan, ntar kalau diajarin nggak ngerti gitu. Itu sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir, mereka tuh paham gitu. Kayak kalian orang baru dikasih tahu kotoba baru, terus juga wajar aja gitu, orang baru nggak tahu apa-apa, itu udah wajar banget gitu. Jadi belajar dari nol itu nggak apa-apa. Kalau di perusahaan saya ini ya, cuma saya rasa semua perusahaan lain pun kayak gitu. Mengenai kotoba tadi sama bunpo, saya tuh di sini di Jepang ya, saya punya temen orang Jepang. Dia tuh tunggu. Jadi ceritain ini dulu. Perusahaan saya di sini tuh uh, perusahaan perusahaan Jepang tapi kayak perusahaan Vietnam lah gitu. Soalnya apa ya? Bisa dibilang 90% tuh isinya orang Vietnam, 5%-nya orang Brazil, 3%-nya Jepang, 1%-nya Indonesia, 1%-nya Laos lah. Laos nih baru-baru ini ada orang baru dari Laos. Ini masih orang Jepang itu sedikit banget gitu. Di Genbanya aja, di lapangan aja itu cuma satu orang. Sama yang punya perusahaan itu ya jadi berdua lah gitu. Kalau di masalah lapangan di daerah saya gitu, itu cuma ada dua. Jadi kayak kita tuh juga biasanya kalau istirahat ya dia tuh selalu sendiri gitu. Ya yang orang Vietnam sama orang Vietnam gitu. Nah dia orang Jepang ini sendiri terus gitu. Awal-awal saya perhatiin juga, kan saya awalnya ngikut sama yang Vietnam itu, ngobrol sama yang Vietnam. Yang Jepang ini tuh selalu sendiri, main HP sendiri. Terus jalan-jalan, saya deketin lah gitu. Kayak nggak bermaksud buat deketin sih, kayak nanya-nanya lah gitu. Kenapa nggak gabung gitu? Ya emang sejatinya tuh kita kayak apa ya? Berasal kayak dari lihat aja lah, kayak misalkan burung gagak mainnya tuh sama burung gagak gitu, merpati mainnya sama merpati, anjing mainnya sama anjing gitu. Kayak nggak pernah kayak macan di luar mainnya sama kucing gitu kan. Kayak ya ujung-ujungnya tuh kita bakal ngikut sama selingkup kita lah gitu, sama sejenis kita lah. Ya karena bahasa Jepang yang orang Vietnam ini karena saking banyaknya ya, mereka itu nggak sampai kalau kerja tuh nggak pakai bahasa Jepang gitu. Jadi mereka setiap hari pakai bahasa Vietnam. Terus bahkan ada yang udah 3 tahun di Jepang, udah mau pulang nih, dia kan Jisuse ya, udah mau pulang itu nggak bisa bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang itu susah banget. Kayak awal-awal tuh kayak kotobanya pun susah gitu. Padahal udah Pak lama gitu Kisang, kan. ini tinggal di daerah mana? Oh iya lupa saya. Ih, kasih tahu dulu. Saya di daerah Osaka, prefektur Osaka, Kashiwarashi. Jadi kayak apa ya? Kabupaten apa ya? Kabupaten Kashiwara gitu lah. Nah, ini tuh daerah Osaka kan, Osaka tuh kayak Bandung ya.
Bandungnya Indonesia lah gitu lah. Kan Jakarta kayak Tokyo gitu. Nah ini Osaka tuh kayak Bandung. Nah, kota kedua yang paling rame lah gitu. Cuma saya yang daerah pinggirnya ini, daerah mau antara Osaka sama Nara. Itu udah hampir perbatasan dan di sini apa ya demografinya tuh isinya nenek-nenek, kakek-kakek, yang muda-muda itu sedikit banget. Bahkan di tempat kerja saya pun nenek-nenek umur 70 tahun, 80 tahun tuh masih banyak. Jadi buat temen-temen Masih kerja. masih kayak apa ya, saya juga ngeliatnya udah kasihan. Ngangkat-ngangkat yang berat-berat, gotong-gotong itu kayak orang tua gimana coba kan perasaannya. Udah tua gitu. Ini anaknya kemana coba. Dan ternyata anaknya kerja di situ juga, coba. Ya, ini perusahaan keluarga. Perusahaan saya tuh perusahaan keluarga ya, jadi nggak ada kayak saham-saham gitu. Terus juga jadi sebelumnya ini sebelumnya ini bapaknya yang punya sekarang. Nah, jadi kebanyakan tuh kayak misalkan bapaknya kerja di sini, anaknya kerja di sini lagi gitu. Ada nggak hal-hal yang yang Gimana tuh? pas di Indonesia Fatih nganggapnya kayaknya Jepang begini, ternyata pas di Jepangnya berbeda gitu. Ada nggak tuh hal-hal Ya gitu? apa ya? Kayak yang kita kan nganggapnya Jepang tuh disiplin banget gitu ya Hmm. kan. Terus juga keras banget gitu. Padahal pas Kibishi udah gitu sampai ya. sini, iya kibisi banget gitu. Padahal udah nyampe sini ya, ini karena perusahaan saya banyak orang Vietnam atau apa gitu saya nggak tahu. Di perusahaan lain saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya tuh ya santai aja gitu. Kayak kalau misalkan lagi kerja misalkan mesin udah jalan semua gitu. Terus kerjaan lagi nggak ada, lagi kosong tuh, kayak misalkan pas lagi pandemi belakang tuh, pas lagi pandemi kemarin, awal-awal pandemi itu kan kerjaan sedikit ya, itu ya ngobrol kita kayak sharing-sharing sampai ngomongin sejarah-sejarah orang Vietnam, sejarah ternyata Vietnam tuh pernah dijajah juga sama Jepang, kita juga pernah dijajah, itu kayak cerita-cerita gitu kayak biasa lah gitu. Ternyata santai juga, nggak terlalu keras gitu. Mungkin kayak yang saya kaget itu ternyata kan dulu kan di Maher itu kayak ada apa namanya, syarat buat ikut tesnya itu kayak harus bisa CAT ya, AutoCAD ya dulu. Nah ternyata apa di sini saya megang CAD sama sekali aja tuh enggak gitu, cuman baca doang, cuma baca gambar, nggak bikin CAD sama sekali ya. Saya nggak megang komputer sama sekali, di operator aja gitu. Itu di sini kayak ujung-ujungnya ya operator lah, operator. Cuma apa ya, apa tuh tadi, contoh cuma di sini kan bedanya kita tuh visa engineer. Jadi di tempat sini di tempat saya nih ya, buat teman-teman yang belum tahu, di Jepang ini ada visa engineer, ada visa Jisuse, ada visa Tokutei. Terus ada juga yang Ryugakusei. Nah, buat di tempat saya itu yang engineering itu derajatnya paling atas lah kalau mengenai pekerjaan gitu, kalau mengenai pekerjaan ya. Terus juga jenjang karirnya tuh bisa naik gitu kalau yang engineer. Nah, kalau ada lagi yang engineer tapi hacking. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar hacking tuh kayak kalau di Indonesia outsourcing ya kayaknya saja ya. Kayak Iya. outsourcing ya gitu. Nah, mereka tuh yang kalau misalkan kerjaan udah nggak ada dipecat langsung, udah dilepas lah gitu, kayak nggak peduli lah. Kontrak. Kontrak gitu, misalkan kayak kemarin tuh kayak COVID, pasti mereka yang dipecat pertama itu ya mereka itu yang hacking itu yang dikeluarin. Terus ada Jisuse yang pemagang, ya itu derajatnya lebih di bawah, terus juga gajinya juga di bawah. Terus yang Jisuse ini nggak boleh kayak ngotak-atik program gitu. Nah yang engineering boleh, cuma masih bertahap gitu. Kalau saya sih masih kayak sedikit-sedikit diajarin ya, karena saya tuh bener-bener kan ada tulisan teknik elektro ya di mana tuh, di syarat pas daftar. Ternyata di sini nggak ada kerjaan elektro sama sekali. Di kuliah pun saya nggak terima gitu. Ini pemrograman itu beda sama sekali. Kerjanya beda sama sekali. Jadi saya benar-benar buta dari nol lah gitu lah. Pengalaman nggak ada. Ya awalnya sih kesulitan gitu.
Cuma ya mau Kalau gimana kehidupan sehari-hari di sana gimana tuh? Artinya kan ini tadi Fatisang bilang tinggal di apa kabupaten ya dari provinsi prefecture Osaka gitu ya. ya. Beda nggak sih sama apa namanya sama kehidupan di Osaka yang apa yang di sentralnya gitu? Ada nggak sih yang berbeda? Oh, kalau misalkan beda kayaknya beda banget dah. Soalnya saya pernah main ke Osaka Central lah. Itu bener-bener rame banget, crowded banget. Eh, orangnya banyak yang muda-muda juga kan. Kan kalau di sini tuh pasti kalau nggak nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Ya mungkin buat kalau jalan-jalan ya di Kashiwarashi ini kayak susah gitu. Nggak bisa kayak nggak ada mall. Cuma kayak kayak supermarket gitu ada kayak yang kebutuhan pokok ada lah pasti lah. Kebutuhan pokok tuh ada. Terus kalau misalkan pekerjaan saya nggak tahu ya kurang tahu karena daerah lain juga nggak tahu juga kerja di tempat lain Kalau mungkin secara kalau sosial gimana tuh dari di daerahnya Fatisang? Artinya apakah benar sesuai apa sesuai realitanya gitu kan? Kan kita tahunya Jepang tuh orangnya sopan, orangnya apa oh tertib gitu-gitu ya. Nanti sehari-hari orang Jepang ya gitu. saya tuh pertama kali ke Jepang tuh karantina ya saja ya 2 minggu tuh 2 minggu setelah pertama kali keluar ya kan itu semua orang yang saya dari apa tuh saya dari kosan saya ke perusahaan itu kan ada 10 menit lah 10 menit lebih lah tiap ketemu orang saya ohayoin saja dan anehnya mereka tuh balas nunduk juga gitu ohayo ya mungkin dari situ saya bisa ngeliat ya mbak mereka tuh ramah sebenarnya dengan cuma karena apa ya mungkin ada juga yang benar-benar kayak nggak peduli gitu sama orang lain. Ya gimana ya ada juga sih yang ini ada juga yang ternyata tuh Jepang tuh nggak sedisiplin banget gitu kayak ada yang masih lampu merah masih terobos lagi ngendarain megang HP main HP itu banyak tuh ngeliat tuh kalau di lalu lintas tuh main HP ngerokok terus juga kalau di kombini di Family Mart tuh banyak juga yang habis ngerokok buang sembarangan habis makan buang sembarangan tuh Oh ada juga ya? ada juga kan kita mikirnya kayak ya dulu kan orang Jepang disiplin banget gitu ada juga cuma ya mungkin dimanapun juga ada lah itu oknum kan terus apa lagi Seco apa lagi ya Kalau sisi kebersihan gimana? Artinya kan kita lihat tuh kalau di apa di TikTok gitu ada apa got itu yang bersih banget itu, oh ya kan? Di sana gimana tuh? kalau di tempat saya ya gotnya kering sih ini kayak nggak ada ya saya itu daerah gunung soalnya kayak bukan daerah gunung naik dulu naik nanjak gitu nanjak kayak di jadi film-film kan itu kayak naik tangga dulu itu tangganya capek juga sih tiap hari ada kali dari bawah ke atas tuh 2 menit gitu kalau jalan terus nah Kayak di film sini Kimi no Nawa itu yang tanjakan gitu. iya kayak gitu kayak film Kimi no Na wa saya di paling atas gitu lah nah cuma ke saya pernah main gitu ke tempat lain nah bener tuh ada bersih banget terus juga di bawah nih di bawah ada apa kawah apa sungai ada sungai itu sungainya bersih banget dan mungkin kalau misalkan bocah apa kalau orang Indonesia bocah main di sungai kan pulang kotor gitu kan kalau di sini bocah berkeliaran pada berenang itu kayak gak ada gitu orang tuanya yang nyuruh pulang itu soalnya Saking emang bersih bersihnya. banget iya saking bersihnya dan ikannya pun kelihatan gitu karena kelihatan jelas gitu kalau dari kan jembatan tuh dari atas itu kelihatan ikannya jadi saking bersihnya Berarti memang secara umum memang bersih ya Jepang itu ya. oh, ya begitulah emang kebersihan tuh ya beda gitu kalau misalkan mengenai sungainya terus juga um, yang saya bingung dulu awalnya pas karantina tuh dikasih air putih kardus gitu terus Iya benar. air putihnya habis terus saya mikir ini kenapa dikasih air putih ya apa misalkan air ini nggak bisa diminum apa air keran gitu terus setelah itu ya mau nggak mau kan daripada minta lagi malu gitu ya mau nggak mau minum air keran gitu
Dan sampai sekarang itu nggak pernah saya diare gitu. Ya, jadi air kerannya beneran tuh yang Bersih ya. kayak ya bersih, bisa dibilang. Nggak tahu bersih, nggak tahu apalah, saya nggak tahu ya. Ini saya pribadi aja. Terus ini kita ngomongin kan masih suasana corona gitu ya. Itu kan Fatisan datang ke sana kan udah lama, kemudian masih dalam kondisi corona gitu. Apa yang Iya. berubah dari kehidupan di sana gitu? Dulu awal-awal tuh orang pas saya kan datang sini November ya. November 2020. Terus 2021 2021 itu awal-awal orang masih pada takut gitu pas tahun baru itu orang masih pada takut, kayak mau party tahun baru masih pada takut. Mau ada acara apa-apa itu masih takut lah. Terus sekarang ini ya mall udah rame banget, udah orang Jepang tuh udah boleh gak peduli gitu. Indonesia tuh menang lah masalah gak peduli tuh, duluan dia. Cuma masih kayak apa ya, nggak kayak Indonesia kan, kayak misalkan di razia gitu. Ini di sini enggak, Saco. Ya emang udah disiplin sih, bukan disiplin, orangnya juga banyak yang di mall gitu, yang mejanya harusnya berdua jadi berempat sekeluarga. Ya biasa aja gitu, nggak ribet. Tapi pada pakai masker kan? Kalau pakai masker pakai, cuma kalau makan ya di sana nggak pakai mereka. Kalau misalkan Iyalah. di sana iya, maksudnya bisa makan dine in gitu kan. Kalau di Indonesia mall aja baru-baru ini buka kan. Betul. Kalau itu udah lama kalau di Jepang. Udah lama itu nggak tutup, malah nggak tutup, cuma dibatasin jam 8 tutup gitu. Oh gitu ya. Kayak PPKM level 3 lah. Kalau kita di sini kan tutup sebulan lah, sempat tutup total gitu, nggak boleh masuk mall. Ya gitulah, saya nggak ngerti sebenarnya. PPKM level-level gitu apa itu? Kalau dalam dunia kerja gimana? Artinya kan awal-awal katanya kan tadi jam kerja sedikit gitu. Terus berapa lama sampai bisa bekerja normal lagi? Itu 2 bulan deh. 2 bulan. Setelah 2 bulan itu saya baru dapat lembur, itu baru dibolehin lembur. Dan lama-lama tuh naik gitu, kayak awalnya nggak terlalu banyak gitu kerjaan. Terus lama-lama wah peksi ini sekarang tuh lembur free, Saco. Sampai kan saya shift malam ya. Masuk nih jam 6 sore, pulang jam 7 pagi. Itu masih disuruh Fatih kalau kuat jam 9 pagi ya pulangnya. Buset. Makasih dah, agak dah. Terkadang ya apa ya? Ya semangat boleh lah kerja. Ya semangat boleh, cuma kadang-kadang tuh tubuh tuh lebih apa ya? Lebih penting lah. Masalahnya yang punya kan, kalau di Indonesia, kerja di Indonesia ya, semakin jabatan di atas itu semakin on time pulangnya, Saco. Kalau di tempat saya yang lama, makin atas tuh semakin on time. Nah di sini tuh wah, yang punya perusahaannya nih masuk jam 9 pagi, pulangnya tuh jam 3 pagi, baru pulang jam 3 pagi, jam 2 pagi. Jadi tuh kalau misalkan di Indonesia ya, melihat kata orang tuh yang ada tuh yang katanya isu, kalau misalkan atasan belum pulang, kita nggak boleh pulang. Lah, siapa yang mau nungguin sampai jam 3 pagi itu? Gila, saya mau gak? Ya itu nggak benar gitu. Jadi mungkin di tempat lain juga bisa jadi sih. Ya sebenarnya buat teman-teman yang mau ke Jepang ya, mau kerja di Jepang, itu lihat dulu keadaannya gimana. Lihat orang aja. Kalau misalkan dia udah pulang ya pulang, ikut pulang gitu. Nggak usah. Awalnya tuh saya kayak, jadi setelah pulang kerja saya pengen belajar dulu gitu, pengen belajar mesin. Soalnya kan kayak jam kerja itu kan saya cuman nyeting doang gitu, nge-start terus ya pokoknya masalah kerjaan gitu lah, nggak belajar susah gitu. Terus juga orangnya nggak ada gitu yang ngajarin saya. Nah setelah pulang ini saya belajar gitu kan 2 jam gitu, belajar 2 jam. Terus pas pulang besoknya ditegur itu sama yang punya perusahaan. Ditegur katanya, Fatih kalau misalkan mau belajar di rumah aja gitu, istirahat dulu mumpung ini kerjaan belum banyak, jadi banyakin istirahat lagi.
Ya nggak semua. Padahal di tempat kerja saya tuh malah kalau misalkan pulang, tempat kerja saya yang lama ya, yang di Indonesia, pulang, saya jam pulang, saya belajar dulu. Wow, kayak malah pada senang gitu, bos pada senang kan kita belajar dulu. Nah kalau di sini ya kebalikannya, nggak semua kerjaan kayak gitu. Mic-nya Kak, Wah, kenapa? Sorry, Oh, enggak. kecil apa? Sinyal kayaknya sinyal ya. Oh, hilang, putus. Terus. Udah, apalagi nggak kedengeran sampai mana tadi? berarti sebenarnya teman-teman kerja di Jepang itu cukup suportif ya Kak ya? Oh, bisa dibilang begitu. Yang bawahannya ya, mungkin karena lingkungannya sama kita ya. Atasannya juga sih yang punya perusahaan tuh uh, suportif sih. Jadi ada lucu ya. Uh, Temen saya nih, jadi kan saya udah 4 bulan gitu, 4 bulan di sini. Terus ada teman deket nih yang tadi orang Jepang sama ada satu lagi orang Vietnam. Nah yang orang Vietnam ini mau dipindahin tuh ke Chiba. Chiba tuh ke dekat Tokyo gitu. Nah, mau dipindahin. Jadi perusahaannya tuh ada yang di sini 2, ada yang di Chiba 1. Dia mau dipindahin ke Chiba dan saya izin pulang cepet lah. Mau sama yang punya perusahaan. Mau izin pulang cepet. Kenapa emang? Kok nggak lembur gitu? Oh ini kita mau ngadain kayak pesta terakhir lah gitu lah. Besoknya dia mau berangkat soalnya. Kita pesta terakhir. Pas pulang itu teman saya orang Jepang dititipin duit gitu. Dititipin duit 3 mang sama yang punya perusahaan. Jadi kayak disupport lah gitu. Orang lain pada lembur, saya main makan malah dapat duit gitu. Ya itu disupport dari yang atasan. Kalau teman-teman tuh kadang-kadang kan kita ngelakuin salah ya, ngelakuin salah terus juga ya kadang-kadang kesel kan sama diri sendiri. Kok bisa sebego itu gitu. Saya pernah kayak barang udah diolah, udah dilobang-lobangin itu kan kalau udah diolah berlubang ya. Nah udah berlubang saya taruh lagi jadi lubangnya ada 2 kali lipat gitu terus diketawain kan sama itu ya. Kok bisa bego banget gitu terus kayak kesel sendiri lah gitu. Terus udah nggak apa-apa, satu doang mah nggak apa-apa, 1 2 mah nggak apa-apa gitu. Cuma ya lebih apa namanya, hati-hati gitu, lebih hati-hati ya di sini kayak salah tuh ya biasa lah. Cuma kalau udah kebangetan ya, saya bahkan awal-awal tuh salah hampir tiap hari Pak. Tiap hari dikomplain gitu. Terus sekarang bulan lalu diginiin sama atasan saya. Ati, mana nih kok udah gak ada masalah lagi gitu. Loh, mau masalah? Iya gak apa-apa kalau kadang-kadang omosiroi apa seru. Oh iya ada barang besok, lusanya ada barang, bukan barang baru, mesin baru banget gitu, tipe terbaru, mesin terbaru, pokoknya wah banget lah gitu dibandingin sama mesin yang lain. Mereka udah pada pulang kan, saya malam, saya coba tuh ini bedanya apa mesin lain ya, langsung kayak apa ya, layarnya tuh beda gitu. Oh kok begini gitu, terus saya matiin kan, saya matiin, nyalain lagi. Biasanya tuh kalau misalkan mesin lain digituin langsung balik lagi ke tampilan awal. Nah ini alarm langsung kayak wah rusak ini. Mau belajar bahasa Jepangnya kanjinya kagak ngerti gitu kan. Di sini tuh juga nggak ada bahasa, mesin Jepang itu semuanya bahasa Jepang gitu, kayak nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali, jadi pusing juga sih menurut saya. Saya yang biasa pakai bahasa Inggris gitu ya, kayak kalau misalkan mesin tuh pasti bahasa Inggris, sekali lihat tinggal oh paham ini. Di sini kanji gundul gitu, kagak ada apa namanya, nggak ada furigananya, udah mana bahasa Jepang juga masih lemah ya gitu dah. Nah, ini banyak nih masuk pertanyaan gini. Apa sih kelebihan sama kekurangannya gitu kerja di Jepang ini menurut pengalaman Atisang sampai sejauh ini gitu? Kan dulu sebelumnya pernah juga kan di Indonesia kan? Nah, itu ya. apa kelebihan kekurangan tuh kerja di Jepang dibanding di Indonesia? Mungkin kalau di sosialnya sih Sajo, saya tuh jadi lebih belajar toleransi ya. Kan di Indonesia mungkin orang yang
ya mungkin kayak misalkan puasa gitu ya. Puasa orang Indonesia kan biasa gitu ya. Nah di sini tuh benar-benar saya ditoleransiin gitu. Kayak misalkan dia juga lagi main, terus lagi main nih kan, saya biasanya ada sama teman saya tuh main gitu ya, keluar gitu, misalnya weekend keluar. Saya tuh selalu bilang, mau sholat dulu ya gitu, udah jamnya sholat gitu, mau sholat dulu. Ya udah ya, dia tuh nggak pernah kayak kan kalau di Indonesia, sholat dulu ya, antar lo masih lama waktunya gitu. Ini malah kebalik gitu, yang lebih toleransi tuh yang orang Jepang gitu. Di Jepang tuh lebih toleransi lah mereka sama kita. Terus eh, terus juga pas puasa tuh makan mereka tuh kayak bawa yang berat-berat ya, bawa yang berat-berat. Eh, Fatih nggak usah kamu ke sono aja, kayak kerja aja di mana di dalam gitu, nggak usah bawa yang berat-berat panas-panas gitu. Bahkan sampai segitunya gitu, sama yang lain suportif banget lah. Ya Kalau mungkin kekurangannya apa nih? Kalau kekurangan yang menurut kamu? kekurangannya mungkin ya itu Saco, kan awalnya bahasa apa namanya, eh, elektro ya, elektro, terus di sini nggak ada sama sekali elektronya. Saya benar-benar nyimpang aja tuh ya, nyimpang dari senmok apa jurusan saya. Terus juga buat jenjang karirnya, saya rasa di sini nggak bukan di Indonesia, bukan, saya cuman kerja satu tempat sih ya, nggak bisa deket sama atasan gitu, sama yang, jadi karena di sini sibuk banget lah gitu, sampai sibuknya tuh sampai nggak bisa ngobrol lah gitu. Kan kalau sebelumnya itu bisa ngobrol, bisa santai gitu. Nah ini tuh benar-benar ya sibuk sendiri masing-masing lah gitu, kerjaan masing-masing. Terus apa lagi ya? Nah, keuntungannya nih, kelebihannya juga belajar bahasa. Oh ya, di yang saya dapat nih dari tempat kerja saya yang lama yang di Indonesia, itu ada orang nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, cuman bisa bahasa Inggris, itu gajinya jauh banget di atas saya gitu. Jadi saya langsung mikir, oh bahasa tuh ternyata semahal ini ya. Nah, mungkin ya, uh, nanti kan banyak banyak juga tuh yang orang habis kerja di Indonesia, Jepang, terus ke Indonesia, punya level bahasa berapa langsung naik gitu ke tingkatnya, ke leader atau ke apa gitu. Gajinya pun juga beda sama yang nggak pernah ke Jepang gitu. Nah mungkin saya buat kedepannya sih itu, cuma nggak tahu juga ya. Kurangan lainnya apa ya? Ini saja. Ya dulu kan saya ngarepnya Kaisain tuh selalu dapat bonus ya. Bonus ya. Ternyata ya nggak semua Seisain, apa. Saya kan di sini jabatannya visa engineering, terus nggak dikontrak gitu. Jadi karyawan tetap lah. Karyawan tetap tuh nggak semua karyawan tetap di Jepang itu dapat bonus. Nggak semua perusahaan. Jadi ya ada beberapa perusahaan yang nggak dapat. Ternyata jadi biasanya yang dapat bonus itu yang udah di atas gitu, udah leader, yang udah leader. Tapi yang mirisnya ya di sini tuh ada sabetsu tuh apa ya, diskriminasi lah, sedikit diskriminasi lah gitu. Uh, ini saya nggak tahu boleh apa enggak ya sebenarnya ceritain ini, cuma ya ini buat pelajaran aja buat teman-teman ya. Diskriminasi itu emang ada, tapi jadi gini nih, teman saya yang orang Jepang tadi, dia kan baru 3 tahun ya, dia tuh udah dapat bonus gitu, dapat bonus, nggak tahu tuh dari kapan dapat bonus, nggak tahu ya saya. Dia udah dapat bonus, sedangkan teman saya ada yang udah 8 tahun 9 tahun itu bonus nggak dapat sama sekali ya. Tapi mungkin ini karena dia bisa bahasa Jepang ya, jadi dia jago gitu kan ya, komunikasi nggak susah dibandingin teman saya yang lain itu ya, bahasa Jepangnya masih kurang. Ya mungkin ada faktor itu juga sih, artinya Faktor orang Jepang ya. iya, pertama faktor orang Jepang, kedua memang ya kalau bahasa kamu bagus mungkin ada pertimbangan lain. Ya Yang nganggapnya kamu udah kerja lama tapi bahasa kamu masih gini-gini aja, kayaknya layak kayak, mungkin di pertimbangannya gitu kali ya dari ya mungkin kayak gitu. Apalagi kan kamu bilang banyak kan orang Vietnam gitu daripada orang Jepang. Betul. Iya banyak banget. Tapi menurut saya itu ada sisi baiknya sih. Sekarang kita gini, ini perusahaan punya orang Jepang, ya kan?
ya dengan posisi yang sama perusahaan menggaji orang Jepang lebih besar daripada orang luar. Saya kira sih kalau dari sisi apa ya, mungkin dari sisi kewarganegaraan gitu, itu sih sah-sah aja gitu. Sama kayak kita di Indonesia, ya kan selama ini orang kita kebalik, ya kan ada orang luar mungkin sekilas sama, tapi kenapa gaji lebih gede dari orang kita? Harusnya kan yang di perusahaan Indonesia menggaji orang kita lebih besar gitu. Menurut saya sih itu ya keputusan masing-masing gitu dan ya sah-sah aja, ya nggak sih? Ya itu sah-sah aja. Ternyata ya kehidupan buat orang Jepang kan, ya ujung-ujungnya mereka bakal tinggal di Jepang dan hidup di Jepang itu sampai tua. Nah ini saya baru tahu beberapa waktu yang lalu ya. Setelah udah 60 ke atas, 62 apa 62 tahun itu mereka tuh kan ya namanya udah fisik udah susah kerja. Dan mau nggak mau harus bayar kosan, bayar apato. Rumah di Jepang itu mahal banget dan mungkin kayak bisa dibilang mustahil gak gitu dibeli. Harganya tuh berapa ya? 18.000 mang. Berapa tuh saja? 18.000 mang. Itu udah 3M mungkin ya. 3M. 18 juta, mahal. Iya 18 juta mang. 18.000 mah dikit. 18.000 kan tambah 0,4 tuh. Oh mang, oh iya 18.000 mang, waduh. Ya. Itu berarti berapa tuh? Iya itu rumah yang kecil itu. Kecil banget. Udah kayak hampir mustahil lah buat dibeli. Berapa M ya, itu ya? Iya itu makanya. Itu yang apa namanya rumah second gitu, rumah second kecil lagi. Jadi ada leader saya yang beli rumah second, jadi saya tahu dari dia gitu. Saya nanya-nanya, jadi kayak udah hampir mustahil ya, daripada segitu mendingan ngekos aja, apato aja kan. Nah kalau misalkan udah tua itu mereka cuma dapat bantuan tuh nggak banyak gitu. Jadi tergantung sama gaji mereka pas lagi kerja. Gaji mereka pas lagi kerja itu kan ada apa namanya pajaknya ya. Nah ntar itu pajaknya dibalikin lagi setelah mereka 62 tahun. Kalau mereka 62 tahun, kalau misalkan udah meninggal nggak dapat sama sekali itu. Dan setelah dapat pun susah mereka kalau nggak punya tabungan. Apa namanya? Ya mau nggak mau makanya orang tua di sini tuh pada kerja. Nah beda sama kita yang ujung-ujungnya kan kita pasti pulang ya. Nah pulang tuh ya duitnya udah beda lagi kan, lebih gampang, lebih murah lah di Indonesia jatuhnya. Ya Bisa itu dibilang memang kehidupan berkeluarga mereka tuh berbeda ya sama Indonesia ya. Kalau kita kan orang tua diurusin sama anak gitu ya. Sedangkan di Jepang itu lagi marak-maraknya caregiver itu buat ngurusin orang tua gitu. Mereka gitu udah 20 tahun ke atas ya orang tua ditinggalin. Kasian juga sih ya gitu, kayak kehidupan barat gitu. Ya miris juga sih. Soalnya anaknya aja buat ngurus sendiri itu susah saja. Buat ngurus diri sendirinya itu kayak cukup banget. Ya makanya orang Jepang tuh pada mikir berkali-kali buat nikah. Ya karena itu mahal, istri termahal, anak mahal, apa-apa mahal. Mereka harus nanggung kalau misalkan gajinya ya setara sama kita yang gaikokujin, yang orang asing gitu. Ya susah banget, kasihan, miris. Oke, sampai di sini mungkin kita ini aja ya, kita cukupi sesi tanya jawab kita nih. Nah, kita masuk ke teman-teman nih kalau ada pertanyaan ya, nanti Sang. Boleh kan dijawab ya? Oke, kalau bisa ya. Kalau tahu. Boleh nih kalau ada teman-teman yang mau bertanya kepada Fatisang mengenai Jepang, ekspektasi dan realitanya. Boleh. Mungkin boleh langsung open mic atau di chat. Ini yang di chat dulu ya. Saya mau jawab nih yang suka tulis laporan mingguan atau bulanan enggak. Ini jujur aja saya suka nulis. Kayak misalkan baru beli apa itu saya langsung tulis gitu. Saya orangnya kayak gitu. Baru beli apa saya tulis. Jadi saya setiap bulan tuh ngelihat, oh minggu ke ini saya mahal banget. Bulan lalu tuh saya lebih kecil gitu pengeluarannya, kenapa gitu. Saya selalu mikir kayak gitu. Nah, buat teman-teman ya, mungkin kerja di Jepang itu gajinya mungkin lebih besar ya. Tapi teman-teman tuh harus ingat jangan sampai gaya hidup kalian tuh naik juga. Banyak banget yang di Jepang itu belum ada setahun, belum ada setengah tahun pun belum ada. Mereka langsung ganti HP, langsung. Ya ini nggak salah sih mereka, mungkin HP rusak atau apa ya. Tapi kalau misalnya HP masih baru, masih bagus gitu,
Ini ganti HP-nya iPhone yang paling baru kan 12, terus 13 keluar mau beli lagi. Itu banyak gitu Saco. Ya gaya hidupnya tuh jangan sampai naik, ditekan gitu, ditahan gitu. Tapi ada yang boleh, menurut saya ada yang boleh naik sih gaya hidup. Kayak misalkan buat kesehatan gitu. Saya tuh di Indonesia boro-boro beli vitamin gitu-gitu kan. Mahal banget vitamin, 200.000, 300.000 kan. Di sini ya kalau sebelum beli vitamin itu ya, saya ngerasa capek kerja gitu. Capek kerja banget, kayak di Indonesia itu kerja saya ya duduknya 80%, 20%-nya di lapangan gitu. Kalau di sini dibalik, hampir 90% tuh 100% lah saya diri itu. Mungkin ya kalau lagi istirahatnya duduk, tuh capeknya tuh ya pertama-tama kali kerja ya capek banget itu. Transisinya lemes tuh, sampai kalau itu capek banget, izin dulu sama leader, boleh duduk gak ini? Ya boleh gitu. Sampai segitunya gitu, padahal masih jam kerja. Emang itu ya, pertama begitu ya gajinya, begitu udah lihat gajian ya, kalau bisa jangan merubah gaya hidup gitu ya. Ya betul. Yang kedua juga harus siap, yang namanya kerja di Jepang dengan gaji yang sekian ya harus siap kerja benar-benar totalitas dan benar-benar capek luar biasa dibanding kerja di Indonesia gitu ya. Wah iya capek. Ini orang banyak bilang kerja di Jepang glow up gitu, glow up, boro-boro ini saya mata panda aja sampai kelihatan ini. Tergantung. Kalau kamu kan masih penyesuaian, nanti kalau setahun ke depan mungkin udah terbiasa tubuh kamu gitu, ya nggak? Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Yang mana itu? Di message. Jadi belajar bahasa itu investasi banget ya. Oh iya, itu jelas banget, investasi banget. Menurut saya bahkan kalau misalkan ntar pulang dari Jepang nggak bisa bahasa Jepang, itu ruginya rugi parah. Ya saya sih jarang kenalin juga tipe kalian tuh belajarnya kayak gimana gitu. Saya tuh jujur aja buka buku tuh jarang banget. Tapi karena saya ada temen gitu. Ya kebanyakan orang Vietnam kan. Mau nggak mau ngobrol kita pakai bahasa Jepang. Nah setiap nggak tahu itu saya selalu nanya, ini kata ini apa ya? Misalkan dia ngomong nih, ini apa ya? Kata ini apa ya? Itu selalu ngomong gitu. Jangan sampai dulu awal-awal saya iya aja gitu. Iya. Saya kira-kira tahu gitu artinya. Tapi nggak mau, kalau ada kosakata yang nggak tahu itu saya iya aja. Nah, sampai ada orang yang senior tahu kata ini. Tahu ini maksudnya. Iya tahu maksudnya. Kata ini tahu, nggak tahu. Terus kenapa tadi bilang tahu gitu? Saya sampai diomelin gitu. Kalau misalkan nggak tahu, bilang aja gitu nggak tahu. Jangan sampai kita nggak tahu ngomong ngaku-ngaku tahu lah gitu. Nah itu salah satu kesalahan saya sih dulu. Nah setelah itu saya benar nih. Kalau misalkan nggak tahu tuh nggak apa-apa, karena kita emang orang masih belajar, nggak ikut orang asing gitu. Dan pasti kalau nggak tahu tuh ntar dijelasin pakai bahasa yang lebih gampang, lebih mudah dicerna. Jadi buat teman-teman jangan, kalau nggak tahu tuh bilang aja nggak tahu ya. Belajarnya juga kalau saya tipenya orang yang dari Kaiwa, terus juga dari lagu, dari anime. Itu kosakata tuh selalu saya tulis tuh, kosakata baru saya tulis, saya catat. Terus juga kadang-kadang ya buka buku sih, mau nggak mau, buat Bunpo tuh SPOK tadi, kayak tata bahasa itu saya mau nggak mau dari sana belajarnya. Gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada yang kanji ya? Di Jepang itu harus bisa banget kanji kah kalau misalkan kita magang sana? Apa ya? Kanji kan itu kayak, kalau misalkan kaiwa itu mungkin kalau misalkan ngomong kan ya nggak perlu kanji dong. Nah cuma kalau misalkan baca itu ya mau nggak mau kalian harus belajar kanji sih. Soalnya ya di sini kalau ada kanji tuh nggak ada kayak furigananya atas itu yang
hiragana itu nggak ada di kanji gundul coy, nggak bisa apa ya, kalau nggak tahu. Saya tuh sampai sekarang tuh banyak kanji yang nggak ngerti gitu, tapi mau nggak mau ya harus belajar. Nah ini mungkin ada teman-teman yang di sini nih, yang di tempat kerja ini, banyak banget yang sampai jam istirahat pun ngelihat HP buat belajar kanji. Itu kayak setiap istirahat dia apa kanji ini, terus kayak ada tes kan, ada tes tuh di HP tuh, ada aplikasi jadi buat tes lah, kanji ini apa artinya, terus mereka tuh sering, Pati tahu gak ini artinya, gak tahu, ini artinya ini, bener gak, oh iya bener. Mereka tuh saking apa ya, rajinnya gitu. Sampai kayak gitu teman-teman yang masih di Indonesia kalau bisa ya tetap belajar kanji tuh. Cuma awal dari kanji itu kalian harus tahu bunponya dulu, soalnya kalau misalkan kanjinya doang, kalian kanji ini tapi kosakatanya nggak tahu gitu. Kanji ini kan biasanya ke Jepangnya apa, kosakata Jepangnya apa, terus kosakata itu baru ditranslate ke Indonesia. Nah kalau misalkan kosakata Jepangnya aja nggak tahu ya susah. Jadi awalnya tetap bunpo, tetap kosakata. Kalau menurut saya sih, saya belajar kayak gitu ya. Terus itu wajib sih menurut saya. Kalau misalkan kalian mau berkembang ya. Terus apa lagi nih? Dari Taska mau nanya Kak. Itu kalau saya nggak dikasih pelatihan sama sekali ya Saco. Ini. Jadi benar-benar dilepas aja gitu. Dilepas di alam liar. Kayak apa ya? Awalnya tuh ketemu sama apa namanya? Sama yang punya perusahaan nih, kan dia dijemput. Itu benar-benar apa ya? Kita tuh ngomong aja pakai bahasa tubuh gitu. Kayak dia sampai sekarang pun masih sering ngomong tuh pakai bahasa tubuh, dan ya bahasa mereka pasti yang dikeluarin tuh bahasa yang kita paham gitu. Bahasa N5, bahasa dasar lah, tingkat dasar. Jadi awal-awal ya emang susah sih. Itu saya nggak tahu kotobanya apa. Terus juga diperagain juga kadang-kadang kagak ngerti kan ini apa lagi nih orang ngeragain apa. Itu tuh pasti ada gitu. Tapi ya jalan-jalan ya ngerti. Tapi sebenarnya memang idealnya harus persiapan lebih dalam, Mbak, secara bahasa di Indonesia gitu. Ya, Kasus iya. kamu khusus kamu doang itu. Iya, ini khusus saya doang kayaknya. Karena di tempat saya tuh ya kebanyakan orang asing kan, kebanyakan orang Vietnam. Jadi mungkin yang punya perusahaan udah biasa gitu. Oh, ya dia masih baru gitu, masih biasa. Masih Ini ada yang wajar, nanya juga wajar nih, gitu. gimana sih tips and tricksnya biar bisa jaga kesehatan di sana, kan kamu bilang tadi kerjanya capek nih, gimana sih biar tetap sehat? Drop. Saya kalau dibilang sehat juga nggak tahu sih sehat apa enggak ya ini sekarang ya. Soalnya tuh ya waktu tidur kebalik kan shift malam. Cuma saya lebih banyak ke vitamin sih. Jadi kalau buat kesehatan tuh saya nggak pelit gitu. Soalnya juga buat masa depan. Betul. Terus sampai kayak obat-obatan kayak apa, mata tuh yang buat bersihin mata, bersihin kuping, bersihin macam-macam tuh saya nggak pelit lah, bersihin gigi. Terus juga saya bahkan sampai beli vitamin yang all in one. Ini bukan pamer ya, maksudnya ya bukan pamer, ini harganya 800.000 itu. 800.000 mungkin 2 bulan sih habisnya. Cuma ya lumayan lah. Mungkin kalau di Indonesia saya nggak bakal beli ini. Pasti nggak bakal beli. Cuma ya buat diri sendiri kan, buat masa depan juga. Iya, pada akhirnya kan memang tools buat bekerja itu tubuh ya, fisik. Ya. Kalau fisik Ya. nggak dijaga, nanti kalau sakit gimana ke depannya kan? Iya, nggak bisa lembur juga. Nah, Ya. ada lagi nih, apa aja persiapan keberangkatan ke Jepang dan apa aja yang harus dilakukan pada saat tiba di sana sampai masuk tempat kerja? Wah, itu bisa lihat di YouTube saya, kayaknya saya udah panjang lebar itu Saco dari berangkat. Sorry nih, ini bukan promosi ya, tapi di sono lebih lengkap kayaknya. Di sini Betul. kayak waktunya juga terbatas kan, jadi mendingan bisa lihat. Boleh gini deh, ini kan buat teman-teman semua, ini Fatisang juga dia bikin YouTube gitu ya tentang di Jepang sebagainya. Boleh nih Fatisang kasih linknya di message atau nanti kasih ke saya linknya, nanti kita share di Instagram gitu ya. Banyak tuh ya, lengkap tuh tentang persiapan ke Jepang. Iya, ya sampai dari barang-barang gitu, kayak barang-barang yang penting gitu, yang penting
Itu barang-barang pun udah saya pikirin berbulan-bulan mungkin itu. Ini penting dibawa nih, gak penting gitu. Ya ujung-ujungnya ada barang yang gak penting sih dibawa gitu. Ternyata harusnya yang penting ini, yang nggak penting ini gitu ya. Ya, ya. Iya, iya. Ada pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum kita tutup nih. Udah 1 jam nih kita. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Boleh slide nanti di Instagram kita kasihkan link YouTube-nya. Sekalian di ini ya, subscribe ya. Waduh. Oh, Ya. Pak Usam Saya kayak mungkin saya pengumuman lagi, Pak Usam. Oh iya, ada mau nanya. Ada silakan, pertanyaan lagi, ada silakan. pertanyaan lagi. Iya, dua pertanyaan buat Waduh. Fatisan. Yang pertama, gimana caranya menjaga semangat nih ketika udah sampai sana? Terus yang kedua, jadi balik lagi sih ke career path-nya. Apakah career path di sana lebih menjanjikan apa lebih menjanjikan yang di Indonesia? Udah gitu aja. Makasih. Kalau ini yang pertama ya, gimana cara menjaga semangatnya? Kalau saya sendiri sih, ya lakuin aja apa yang kalian suka gitu. Kayak jangan sampai hobi kalian tuh kayak ditinggal demi pekerjaan gitu. Terkadang pun saya kayak misalkan udah capek banget nih, badan udah capek banget, udah gak kuat banget. Buat kan saya aslinya tuh 5 hari kerja ya. Jadi tapi Sabtunya tuh kayak pasti lembur itu. Pasti lembur, disuruh masuk lah gitu lah. Nah kalau udah capek banget ngomong aja, ya saya lakuin buat kesenangan saya sendiri gitu. Kayak misalkan ke olahraga gitu, kemana sama temen main gitu. Itu jangan lupa juga tuh, perlu main juga ya, mumpung di Jepang juga kan. Cuma yang kalian harus tahu, harus ingat, harus paham nih, main di Jepang tuh mahal banget. Saya tuh sekali main itu ada kali 1,3 juta tuh keluar itu. Satu kali main. Ini yang apa ya? Main biasa sih gitu, nggak foya-foya. Yang normal lah. Keretanya mahal, kalau naik mobilnya mahal. Terus tiket masuknya mahal. Ya apa-apa mahal lah di sini lah. Makannya pun mahal gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang bisa diulang? Lupa lah. Sorry, career path. Kalau saya pribadi itu nggak pengen selamanya di Jepang gitu. Karena saya tahu kalau misalkan tuanya ntar kayak gitu, mau di Jepang lama pun juga susah sih saya kayaknya. Kesulitan sendiri nanti di akhirnya ya. Juga kayak kangen sama keluarga gitu. Buat apa kayak misalkan nyari uang tapi keluarga nggak bersama gitu, nggak bersama keluarga. Terus juga nanti misalkan kalau udah nikah istrinya gimana itu kan, kalau misalkan kesini ya susah gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, saya ujung-ujungnya bakal ke Indonesia pulang lagi. Dan pasti karir di Jepang ya, karir PT yang tadi saya bilang kayak susah lah gitu. Kalau di tempat saya itu susah, harus bertahun-tahun. Dan walaupun bertahun-tahun ada yang udah sampai 9 tahun, 10 tahun, itu gajinya masih ya nggak jauh beda dari saya. Dan ya masih dibilang kayak apa ya, gaji naik doang, tapi bukan jadi leader ya, bukan jadi atasan gitu. Terus kalau di Indonesia udah pulang ya pasti kalau dengan bahasa segini, pengalaman segini di Jepang itu udah pasti lah. Ya udah pasti kayak dilirik gitu sama HRD gitu kan. Saya sering nih belakangan ini bahkan ngelihat kerjaan Indonesia, pengalaman kerja di Jepang gitu, punya level N bahasa berapa gitu. Itu banyak. Dan saingannya pun nggak banyak pasti. Soalnya nggak banyak juga orang yang pengen pulang gitu kan. Dan nggak banyak juga orang yang bertahun-tahun di Jepang terus baru pulang. Ya menurut saya sih karir PT lebih baik enakan di Indonesia gitu, juga akan keluarga ya kan. Setuju sih saya. Jadi memang pada akhirnya kita kerja di Jepang itu memang untuk nabung gitu ya. Kita untuk mempersiapkan diri kita lebih modal berarti air. Kita kan sudah di Jepang, sudah ambil ilmunya, sudah bisa nabung dan sebagainya, dan pada akhirnya kita ya berbakti gitu ya
mengabdi pada negara sendiri. Walaupun sebetulnya banyak yang seperti Fatih Sang sendiri bilang, banyak juga yang pada akhirnya sudah tinggal dan menetap di Jepang. Namun itu memang keputusan pribadi masing-masing gitu ya. Dan menurut saya sih pada akhirnya ya kita harus menghargai lah keputusan yang mau tinggal di sana, mau yang lama atau mau yang pulang, itu oke juga gitu kan. Pada akhirnya ya kita tahu lah seperti Fatih Sang ini jauh dari keluarga dan sebagainya, itu juga sebuah tantangan ya kerja di Jepang gitu ya. Iya. Kita closing statement kali ya setelah mendengar Iya, iya, ini makasih semua. Fatih Sang, makasih Oh iya. Sensei. Saco nanti tolong foto dulu semuanya, Saco. Boleh. Jadi kita closing statement dulu ya dari Oke. webinar kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Fatih Sang. Ya setelah kita mendengar ya apa dari awal sampai akhir perjuangan gitu Fatih Sang bisa sampai kerja di Jepang dan sebagainya, kita juga dengar ya banyak hal yang terjadi di Jepang ya, ada yang sesuai dan ada yang enggak dan sebagainya. Ya memang kenyataannya seperti itu ya, kemanapun kita berada memang ada yang sesuai dengan ekspektasi kita, ada yang nggak sesuai. Pada akhirnya memang kembali ke tujuan kita ya kan, ke Jepang. Kalau tujuan kita untuk senang-senang ya kan, pokoknya mau keliling Jepang, mau jalan-jalan, ya pada akhirnya nanti bisa jadi kecewa, bisa jadi terjadi gitu kan. Nah kita pertama ya sesuaikan dulu dengan tujuan kita mau ke Jepang. Dan kalau dari sisi gaji sih ya kita nggak usah bahas-bahas ya, udah tahu semua ya Fatih Sang ya. Iya, itu ada di YouTube, saya juga udah share kemarin semua. Boleh. Baik, selanjutnya mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Altaf dan Mas Elifah, silakan. Halo semuanya, terima kasih ya udah datang di sharing dan webinar kali ini. Boleh Kak Altaf di-share tadi. Nah, kita juga ada info nih buat kalian-kalian yang mau ngikutin jejaknya Kak Fatih buat kerja di Jepang. Kita juga lagi buka program untuk pemula untuk bekerja di Jepang, tapi bidangnya caregiver gitu. Caregiver itu apa sih? Caregiver itu perawat lansia di Jepang. Sebelumnya kan udah sempat di-mention ya, di Jepang tuh kebanyakan orang tua dan anak-anak mudanya tuh nggak mau ngurus orang tua kan. Jadi pemerintah tuh sangat care sama para lansia ini sehingga dibuatkan rumah sakit khusus untuk lansia gitu. Dan info terbarunya memang untuk caregiver sendiri ini banyak banget lowongannya karena sumber daya manusia di Jepangnya juga kurang gitu. Makanya kita mau ngajak nih teman-teman semua buat yang mau ngelanjutin atau mau kerja di Jepang bisa pertama pasti belajar bahasa dulu, kan tadi udah dibilang ya bahasa itu aset ya kan, setuju dong kalian semua ya kan. Nah jadi jadi di program ini nanti kita semua akan belajar bahasa, kemudian akan ada program untuk interview dan kerja di Jepangnya gitu. Nah buat jadi ada 2 program nih guys, ada yang Tokutegi no Kaigo dan ada yang Senmon Gakko Kaigo atau beasiswa Kaigo. Nah, bedanya untuk Senmon Gakko Kaigo ini nanti di Jepang akan sekolah 3 tahun. Kenapa? Karena nanti kalian outputnya itu akan jadi caregiver profesional dengan visa Shuro. Visa Shuro tuh yang tinggi gitu. Benar nggak Kak Fatih? Iya, kerja Ya, itu sama kayak saya gitu. kerja juga. Nah, tapi harus kuliah dulu. Kuliah yang setara D2. Kuliah Kaigo setara D2 di Jepang. Tuh, nah untuk kuliahnya di beasiswa. Nah, untuk Senmon Gakko ini nanti boleh laki-laki dan perempuan. Tuh, jadi nanti itu tadi sharingnya. Jadi untuk Senmon Gakko Kaigo ini yang pertama alurnya adalah kita akan belajar bahasa Jepang dulu di asrama atau online di Maher. Maher itu lokasinya di Bekasi. Kemudian nanti setelah lulus kita akan interview penempatan kerja dengan perusahaan Jepang. Kemudian langsung berangkat ke Jepang. Nanti ada sampai di sana akan ada pendidikan bahasa dulu, terus pendidikan bahasa kuliah Kaigo 2 tahun. Baru nanti kerja sebagai caregiver profesional di Jepang. Nah, ada juga Tokutegi no ini artinya kerja keahlian khusus. Nah, tapi untuk Tokutegi no Kaigo ini dikhususkan untuk perempuan. Gitu. Sebenarnya bisa juga buat laki-laki tapi udah punya sertifikat
skill-nya. Jadi harus ada syarat skill-nya, sertifikat skill-nya gitu. Tuh, Kak Altaf boleh kalau mau jelasin tentang Tokotegino? Altaf? Oke, yaudah aku jelasin juga ya. Jadi Tokotegino ini nanti langsung kerja di Jepang. Jadi pendidikan dulu, pendidikan bahasa di Maher. Kemudian nanti interview, terus langsung kerja sebagai Tokotegino dengan visa Tokotegino. Tokotegino ini dibutuhkan sertifikat skill khusus. Jadi sebetulnya nggak hanya keigo atau caregiver saja, tapi ada banyak lagi bidangnya. Tuh, yang tersedia saat ini adalah bidang caregiver atau keigo. Nah, buat kalian yang penasaran, info-info selanjutnya itu bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Ada aku sendiri dan juga ada Kaltaf. Tuh buat kalian yang mau nanya-nanya gimana sih caranya atau kapan sih? Oh ya untuk pendidikan ini karena kita udah mulai offline nih guys. Jadi dia asrama Maher gitu. Mulai pendidikannya tanggal 8 November. Ayo dicatat ya. Gitu. Eh itu sih. Boleh ada cerita dikit, yang mau nanya nggak sampai sini? dikit. Apa-apa Kak? Boleh cerita dikit gak? Boleh dong Kak. Kalau dulu saya itu ya berpikiran saya pokoknya 2021 awal tuh harus di Jepang. Jadi saya apa aja mau magang, mau jadi cleaning service atau apa aja, saya pengen lakuin gitu. Jadi yang penting ke Jepang dulu kalau saya pribadi dulu ya. Soalnya nanti ketika di Jepang, ya misalkan kalian udah kerja gitu, udah 3 tahun, nah itu kalian udah punya bahasa, mau pindah ke yang lain-lain gitu gak lebih gampang gitu. Nah yang paling susahnya itu emang ya awalnya itu, yang ke Jepang awalnya itu. Ya saya hoki aja bisanya tuh, dapatnya tuh engineer. Jadi ya mulai dari awal tahun pertama pun saya bisa pindah-pindah. Ya kalau misalkan teman-teman ya punya keinginan lain atau berpikiran sama kayak saya ya lebih baik dia dimanfaatin, ini ada chance, ada kesempatan. Terima kasih Kak Fatih. Boleh tadi sharing lagi yang screen-nya. Jadi detailnya nanti kita kirim kalau kalian tertarik. Terus nanti untuk webinar khususnya bakal kita adain hari Selasa. Oh, ada yang nanya nih. Oh iya, jadi kan kalau Yayasan Mongaku kayak gitu kalian bakal sekolah dulu ya 3 tahun ya. Setahun itu bahasa, yang 2 tahunnya kuliah kaigo. Jadi selama sekolah 3 tahun itu akan kita carikan arubaito. Arubaito itu part time. Tuh, jadi kan kalau Indonesia mungkin nggak awam banget ya sama part time, terus kerjanya digaji per jam gitu kan. Kalau di Jepang sendiri itu udah jadi hal yang umum. Tuh. Jadi nanti buat bantu ekonomi di sana. Ya ada yang mau ditambahkan Pak Usam? Ya saya kira untuk pembahasan beasiswa dan atau terkait Tokotegino kita akan adakan hari Selasa lah. Sekarang kita lebih kepada sharing gimana tinggal di Jepang, prosesnya seperti apa yang sudah dijelaskan Pak Tisam. Nanti untuk ini buat teman-teman sekalian ya, nanti kita share di YouTube, share di Instagram Story ya, link YouTube-nya Kak Fatih nih. Nanti di situ saya juga udah nonton sih beberapa tuh ya. Oh, dari awal sampai berapa gajinya, dia buka-bukaan loh. Ya udah apa aja lah, saya apa kekurangan kelebihan di Jepang ya saya keluarin semua lah biar teman-teman kebuka gitu insight-nya kan. Terus Iya. juga buat temen nih yang arubaito itu kerja, jangan khawatir, arubaito kerja di sini tuh UMR gitu. Per jamnya tapi UMR. 1 jamnya itu bisa 150.000 lah. 100, pokoknya 100.000 ke atas lah. Bisa sampai 150.000 tergantung juga kerjanya apa. Itu per jam ya. Iya gitu. Ada tambahan dari Mbak Elifa, dari Mas Alta? Nah, jadi itu aja sih sneak peek dari kegiatan kita nanti hari Selasa. Jadi buat kalian yang penasaran nih, terus kalian juga bisa tanya-tanya langsung sama caregiver di Jepang yang juga alumni dari Maher gitu. Jadi hari Selasa nanti kita ada webinarnya, jangan lupa ya. Jangan lupa daftar di sini nih aku kirim linknya. Nah, itu tuh Moha Saiko tuh YouTube-nya. Kalian ini endorse. Boleh. Boleh sebelumnya dinyalain dulu on mic gitu on cam gitu ya biar kita foto dulu sebelum kita tutup. Jangan lupa follow Maher Corp ya. Gimana cara kelihatan semuanya? Oh my god, saya gaptek.
Mana YouTuber nih? Ya udahlah. Ayo semuanya Mungkin- kita on Mungkin mic kita apa, foto dulu. adminnya ada nggak? Di aku udah full semua. Oke sip. Oke, boleh open cam semuanya dapat kok. Kalau open cam ya teman-teman buat status, buat bikin status nih. Oke, Udah? udah dipasang. Oke, sip. 1, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Oke. Iya nggak apa-apa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima Terima kasih kasih. banyak Makasih teman-teman Bang. semua udah hadir nih. Kita berbagi insight di sini, terutama terima kasih banyak nih Arigatou gozaimashita. Fatisang sudah Iya. meluangkan waktunya. Harus istirahat hari ini ya. Iya, jam istirahat. Malah saya kira ini sampai 2 jam lebih loh. Saya udah banyak banget ini yang di otak nih mau dikeluarin. Nah, coba udah cukup lah. Di sini udah waktu asar kita. Oh iya. Iya Ini udah kan? mau maghrib. Oh gitu. Iya. Baik, makasih banyak teman-teman semua udah hadir. Makasih banyak Fatisang udah jadi bicara kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan adakan lagi mengenai Semogako dan Tokutei Gino di kesempatan berikutnya. Selasa besok insya Allah. Itu ya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Go. Go. Yuk. Balik ke- Assalamualaikum